Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'du. Yang saya hormati Pak Agung dari KBRI dan perwakilannya, Mustasyar PCNU Yai Liling, Ketua PNU UKS Ustadz Ahmad, para tamu undangan VIP, Ketua PCNU Tamfiziah Banom-Banom, Ketua Ashol, sahabat saya Ustadz Mayuri, dan juga yang tidak saya lupakan, yang saya hormati guru kita bersama, pembicara kita pada kesempatan yang baik ini, Dr. Aiman Al-Akiti dan Sayyidil Habib Ahmad Al-Jufri. Kemudian juga saya ingin menyapa yang bersedia mengikuti seminar ini melalui online, melalui Zoom, Dr. Muhaimin, sahabat saya Dr. Muhaimin, sebagai salah seorang atau bahkan sebagai ketua tim perumus naskah pengajuan gelar pahlawan Syekhona Khalil Bangkalan. Assalamualaikum Dr. Muhaimin. Audionya bisa dihidupkan nggak kira-kira? Suaranya belum kedengaran. Assalamualaikum Dr. Muhaimin. Mohon nanti panitia untuk ini kayaknya ada kendala teknis, minta maaf Dr. Muhaimin. Terima kasih sudah hadir membersamai kami dalam seminar kali ini. Nanti kita ingin banyak mendengar dari Dr. Muhaimin terkait dengan sejauh mana proses pengajuan gelar pahlawan ya Syekhona Khalil Bangkalan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya mengawali diskusi ini dengan ungkapan Presiden pertama Bung Karno yang tadi juga dikutip oleh Bapak Bupati Bangkalan, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghargai jasa pahlawannya. Tentu ulama-ulama kita termasuk Syekhona Khalil ketika berjuang, ketika berkorban harta jiwa untuk kemerdekaan ini tidak pernah berharap untuk mendapatkan penghormatan dan gelar ini, tetapi sebagai bangsa yang diajarkan untuk menghormati dan menghargai jasa dari pahlawannya, maka sejatinya negara memiliki kewajiban untuk memberikannya bahkan tanpa diminta. Apalagi kalau kita lihat pada realitanya, murid-murid beliau saja itu sudah mendapatkan gelar pahlawan. Sebut saja muassis dari Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai As'ad Samsul Arifin, semuanya sudah mendapatkan gelar pahlawan. Bahkan dari tokoh NU itu tidak kurang 9 ulama, 9 pahlawan yang sudah disematkan gelar pahlawan kepada mereka. Sementara Syekhona Khalil yang merupakan tadi disampaikan dan banyak diulang-ulang, gurunya para guru, bahkan menjadi tokoh penting di balik berdirinya NU yang merestui Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk mendirikan organisasi terbesar, mungkin tidak hanya terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, mungkin juga dunia akhirat gitu ya. Tetapi sampai hari ini kita masih belum mendapatkan pemberian negara untuk menyematkan gelar pahlawan kepada beliau. Oleh karena itu, untuk membicarakan sejauh mana ya, kontribusi dan peran dari Syekhona Khalil, khususnya terkait dengan kemerdekaan dan perjuangan merebut kemerdekaan di Indonesia, sejauh mana kontribusi beliau untuk berdirinya Nahdlatul Ulama ini, lalu kemudian sampai di mana proses ya pengajuan gelar pahlawan ini sudah hadir
bersama kita, di tengah-tengah kita, baik yang offline dengan yang online, untuk membicarakan ya peran, kontribusi, komitmen serta proses yang sedang berjalan terkait dengan pengajuan gelar pahlawan Syekhona Khalil Bangkalan. Jadi pembicara pertama kita di sebelah kanan ya, ini sudah pukul 1 jadi kadang sudah susah membedakan antara kanan dan kiri Habib. Jadi sahabat saya, guru saya Dr. Aiman Al-Akiti, saya pikir semuanya sudah kenal, tidak perlu saya kenalkan, beliau saat ini menjadi pensyarah di International Islamic University Malaysia dan merupakan orang Melayu pertama yang meraih gelar S3 di universitas tertua di dunia, yaitu University Al-Qarawiyyin di Maroko, sebuah universitas yang melahirkan tokoh-tokoh besar Islam dunia seperti Ibnu Khaldun, Ibnu Battuta, lalu kemudian siapa lagi Habib? Al-Jurumiyah, Sahibul Jurumiyah, bahkan Ibnul Arabi, Al-Idrisi dan lain sebagainya. Dan insya Allah beliau akan menjadi setidaknya next Ibnu Khaldun, next Ibnu Battuta atau yang lainnya. Insya Allah kita berikan tepuk tangan kepada beliau dan berterima kasihlah bahwa walaupun beliau sudah melanglang buana di mana-mana, tetapi sejatinya beliau adalah lulusan pesantren Indonesia dan istrinya juga orang Indonesia ternyata. Kita doakan semoga tidak nambah lagi ya. Ibunya senang-senang semua itu. Baik, kemudian pembicara kita yang kedua di sebelah kiri saya, Sayyidul Habib, sahabat saya juga, guru saya Habib Ahmad Al-Jufri, yang saat ini juga sedang menempuh program S3 di International Islamic University Malaysia. Beliau S2-nya juga di IIUM ya Habib ya, S1-nya di Yaman ya, Jami Al-Ahqaf. Masya Allah, insya Allah beliau juga akan banyak berbagi dengan kita, memberikan pencerahan terkait dengan peran dan kontribusi Syekhona Khalil dalam kemerdekaan, perjuangan, serta pendirian Nahdlatul Ulama. Kemudian yang ketiga yang sudah sudi dan berkenan bergabung dengan kami di sini adalah Dr. Muhaimin sebagai ketua tim perumus naskah akademik pengajuan gelar pahlawan Syekhona Khalil Bangkalan. Assalamualaikum, saya menyapa lagi Dr. Muhaimin, apakah sudah bisa bersambung? Assalamualaikum Dr. Muhaimin. Di Zoom-nya sudah ini ya, sudah diaktifkan kira-kira. So, tadi yang di Bangkalan nggak ada masalah sepertinya. Saya berharap panitia bisa membantu untuk atasi ini karena beliau sudah dengan begitu komitmen memberikan dukungan kepada kita, bahkan telah menyiapkan slide, dokter. Menyiapkan slide untuk memberikan ilmu dan sharing proses ini kepada kita bersama, dan kita juga berharap bahwa forum ini menjadi salah satu dokumen ya pendukung dari pengajuan ini sebagai salah satu bentuk dukungan moral kepada sahabat-sahabat kita, guru-guru kita yang sudah berjuang di Indonesia, di Madura sana untuk menjadikan guru kita bersama Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan sebagai penerima gelar pahlawan Indonesia. Setidaknya sampai tahun ini 10 November 10 November sebagai hari diperingatinya hari pahlawan nasional. Baik, sambil menunggu kendala teknis diatasi oleh panitia, kita berharap masalah teknis ini bisa diatasi dengan segera dan kita sama-sama secepatnya mendengar pemaparan dari Dr. Muhaimin terkait dengan proses pengajuan ini, karena ini sangat penting untuk kita ketahui dan kita bisa mengawal proses ini dari waktu ke waktu. Kita mulai mungkin diskusi ini dari Dr. Aiman dulu untuk menyampaikan paparannya. Nanti insya Allah kalau ada waktu kita akan buka juga sesi tanya jawab. Berharap juga panitia bisa menyediakan door prize atau hadiah untuk untuk penanya terbaik. Kalau di online aja bisa ngasih pulsa 25 ringgit, 25.000, insya Allah mungkin di acara yang sebesar ini, apalagi bahasanya internasional, bisa jadi panitia bisa ngasih tiket gratis pulang kampung, dibiayai oleh KBRI, nanti bisa ditodong aja sendiri gitu. Baik, silakan Dr. Aiman, mungkin waktu
terserah gitu ya, tapi mungkin kita batasi 15 sampai 20 menit untuk pengantar diskusi kita. Khalid Fatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pada yang terhormat saudara moderator Dr. Mahbubi Ali yang saya kasihi dan saya hormati, kepada tim panelis iaitu Al-Habib Al-Mukarram Habib Ahmad Al-Jufri hafizakumullah atas menghadiri majlis ini. Tidak dilupakan kepada Bapak Dr. Muhaimin yang jauh daripada Indonesia yang berudara bersama kita pada siang hari ini, kepada tim panitia yang mengadakan majlis yang penuh barakah ini, segenap jajaran VVIP daripada Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Kuala Lumpur, juga bersama dengan para sesepuh Jam'iyah Nahdlatul Ulama Far'un Khas Malaysia, Pertubuhan Nahdlatul Ulama Kuala Lumpur Selangor, dan segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan wasilah juhud atau kesungguhan daripada pemimpin-pemimpin atau kita panggil santri-santri yang menjadi pemimpin, seperti bupati-bupati tadi yang telah memberi sambutannya, Pak Bupati daripada Bangkalan, Pak Bupati daripada Lumajang, dan juga yaitu Ibu Hajah Khafifah kita, yaitu Gubernur Jawa Timur, yang mana dari dulu beliau istiqamah bersama Muslimat Nahdlatul Ulama. Walaupun sudah menjadi pejabat, tidak lupa bahawa tujuan kenapa umat memilih beliau menjadi gubernur adalah tidak lain untuk li'ila'i kalimatillah ala tariqatin Nahdlatul Ulama. Ini yang penting, iaitu meninggikan kalimat Allah mengikut manhaj ahli sunnah wal jamaah yang telah dibangunkan dan diperjuangkan oleh Nahdlatul Ulama. Dalam hal ini kita jarang menemukan kesungguhan bagaimana kita untuk meninggikan tokoh-tokoh ulama kita di persada negara atau nasional. Kalau di Malaysia mungkin semuanya sudah sering mendengarkan tentang Syekh Abdullah Fahim, dan juga buku saya mungkin rata-rata teman-teman PCI NU sudah membaca bagaimana kita kaitkan yaitu tokoh Syekh Abdullah Fahim, Syekhul Islam Malaya, dengan Kiai Haji Hashim Ash'ari Khadratus Syekh yang merupakan murid kepada Syekhuna Khalil, yang mana nanti sama-sama memperjuangkan kemerdekaan di tanah air masing-masing. Itu mungkin sudah selesai perbicaraannya. Dan Bahyai Hashim Ash'ari juga merupakan tokoh pahlawan nasional. Akan tapi sekarang kita naik lagi generasi yang datang sebelumnya, yaitu Syekhuna Khalil, guru beliau sendiri, dan juga orang ataupun sosok yang memiliki ide atau ide untuk membentuk yaitu Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Kalau kita baca dalam biografi Syekhuna Khalil Bangkalan, hadirin wal hadirat hafizakumullah, saya bilang terus terang, saya seorang santri waktu mondok di pesantren, kitab yang paling banyak saya otak-atik itu panggil ya, dibolak-balik, bahasa Melayunya itu dibolak-balik, buka tutup, bahasa Indonesia diutak-atik, tukar-tukar tulis, dobit. Itu kitab namanya Takrirat Alfiyah Ibnu Malik. Jadi Takrirat Alfiyah Ibnu Malik itu apa? Takrirat itu catatan-catatan syarah kepada matan Ibnu Malik, matan Alfiyah Ibnu Malik, semuanya dalam bahasa Arab. Catatan ini tidak ada di dalam syarah Ibnu Aqil, tidak ada di dalam syarah Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan. Dia ada syarah Alfiyah Dahlan, walaupun ada banyak dari situ tapi tidak exactly. Jadi masih ada catatan-catatan yang tidak ada di situ. Tidak ada di dalam Hasyiah Al-Khudari ala Alfiyah Ibn Malik. Itu ulama Al-Khudari itu ulama dari Maghribi
yang mensyarahkan Alfiyah Ibn Malik di Qarawiyyin, dan tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Jadi saya di pesantren dulu tanya ke Mbah Yai, yaitu Mbah Yai Zamroji dan juga guru-guru kami, mungkin syarah kitab-kitab ini, takrirat ini yang karang siapa? Jawab beliau dan juga ustaz-ustaz yang lain, daun Mbah Yai niki takriratipun Mbah Yai Syekhuna Khalil Bangkalan. Jadi kitab itu adalah takrirat yang telah dicatat oleh Syekhuna Khalil Bangkalan ketika mengaji di Makkah Al-Mukarramah di bawah bimbingan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'i fil Makkah Al-Mukarramah. Ini sebelum beliau pulang. Jadi beliau kan mengaji di Langitan, Sidogiri dan lain-lain, lalu berangkat pergi ke Hijaz mengaji dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan pulang membawa takrir Alfiyah Ibn Malik, dan biwasilatihi, dengan wasilah Syekhuna Khalil ini, intasyarat Alfiyah Ibn Malik bil wus'ah, dengan luasnya di tanah Jawa, terutamanya di pesantren-pesantren. Dan lebih menarik lagi, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, adik-adik semua ingin tahu, saya waktu di pondok itu saya bersyukur. Kalau mondok teng Jawa niku kula syukur, soalnya apa? Alfiyah ini kitab yang tidak mungkin kalian itu akan lulus dari madrasah melainkan telah khatam kitab tersebut. Ini pasti. Jadi khatamnya itu harus dirasatan wa hifdzan. Ya kalau santri double ya hifdzannya ala kadar gitu. Tapi yang sergep-sergep hafalannya Alfiyah dari awal sampai akhir, akhir sampai awal. Tapi kami nggak bisa lah setahap itu ya, itu orang-orang hebat. Jadi habaib bisa insya-Allah. Kalau kami ini ajam, hafal belakang ke depan tuh ya raksi-raksi itu nggak bisa itu. Tapi intinya seperti itu. Jadi barakahnya kitab Syekhuna Khalil Takrirat Alfiyah Ibn Malik itu mengenalkan sosok kita, yaitu sosok seorang yang kita yakin. Dalam kitab Taqwiyatul Iman ya, ada bukan, nama kitabnya adalah Aqidati Ahlil Iman, meriwayatkan bahawa orang yang banyak sekali disebut kebaikannya dan telah memberi manfaat kepada masyarakat yang banyak, itu insya-Allah min auliyaillah. Berarti kita tidak meragukan lagi, kalaupun tanpa gelar pahlawan sekalipun, kita semua warga Nahdien sudah lekat di dalam hati kita bahawa Syekhuna Khalil adalah seorang wali Allah yang derajatnya lebih tinggi daripada hanya sekadar seorang pahlawan nasional. Lebih manis lagi apabila wali yang agung ini kita juga memujinya di peringkat nasional dan internasional, yaitu Syekhuna Khalil seorang pahlawan dan juga wali Allah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Guru saya yang ada di Malaysia yaitu bernama Ustaz Wan Saghir. Ada seorang ustaz namanya Wan Saghir, asalnya dari Fatoni, lahir di Riau, menikah dengan keluarga keraton yang ada di Kerajaan Kesultanan Pontianak dengan ulama-ulama yang ada di Pontianak. Beliau berhijrah ke Malaysia tahun 90-an dan tinggal di Malaysia, meninggal tahun 2008 kalau enggak salah. Namanya Al-Ustaz Wan Saghir. Ustaz Wan Saghir ini cerita ke saya tahun 2004 atau 2003 gitu. Ketika saya ke Syawan ke rumah beliau yang ada di Gombak. Lalu beliau cerita bahawa Syekhuna Khalil ini waktu di Mekah memiliki kawan yang akrab, kawan yang sangat baik, namanya Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Jadi beliau sezaman, teman dan juga guru kepada Syekhuna, yaitu Syekh kita Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Jadi Mbah Yai Khalil Bangkalan ketika pesan ke Mbah Yai Hashim Ash'ari, kalau pergi ke Mekah nanti jangan lupa ngaji dengan Mbah Yai Syekh Nawawi Banten, dan juga mencari tokoh yang bernama Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Jadi ceritanya seperti itu. Lalu Ustaz Wan Saghir cerita ke saya, Mbah Yai Khalil Bangkalan ini terkenal sampai kalau di kalangan ulama Fatani yang ada di Mekah dipanggil apa? Yaitu Syekh Alfiyah. Lebih kurang gitu. Karena apa? Beliau ini kesungguhan mengaji kitab Alfiyah Ibn Malik ini dalam tahap yang, kalau kita bilang syarah Ahmad Zaini Dahlan ala
Alfiyah Ibn Malik itu sampai kayak hafal. Sampai segitunya. Terlalu sungguh mengaji kitab Alfiyah Ibn Malik. Oleh sebab itu beliau dikagumi oleh tokoh-tokoh yang ada di Mekah, termasuk Syekh Wan Ahmad Al-Fatani daripada selatan Thailand. Fatani kan dari Fatani, yaitu selatan Thailand. Yang sehinggakan mereka ini saling intifa, saling mengambil manfaat. Dan karena itu juga Syekh Wan Ahmad Al-Fatani adalah tokoh yang terkenal dengan kitabnya yang dipanggil dengan syarah Tashilun Nailil Amani. Tashilun Nailil Amani, syarah Awamil Al-Jurjani. Ketika Mbah Yai Hashim Asy'ari pulang ke Indonesia, salah satu kitab yang dibawa adalah Tashilun Nailil Amani. Karena apa? Lalu ketika mengajar di pesantren-pesantren, disusunlah silibus ilmu nahwu sorof ini. Diawali biasanya dengan kitab yang bernama Jurumiyah, kan? Jurumiyah ini sahibnya itu Syekh Abdurrahman Al-Sonhaji, Al-Ibnu Gurum, namanya Ibnu Ag-Gurum. Kenapa Ag-Gurum? Ayahnya itu adalah orang Amazigh, Berber, yang mana seorang yang fakih dan sufi. Bahasa Morokonya itu bahasa Maghribi, bahasa Amazigh nih, Berber nih, Ag-Gurum itu fakih. Dia anak seorang fakih, seorang anak zahid, maka dia dipanggil Ag-Gurumiyah, Ibnu Gurum, Aj-Jurum. Maka ketika dia mengarang kitab Jurumiyah, namanya bukan Jurumiyah, nama kitabnya Al-Muqaddimah sebenarnya. Al-Muqaddimah itu prolegomena, permulaan. Kan gitu. Al-Muqaddimah Al-Ajurumiyah. Karena kita bukan orang Maroko, nggak sebut Ag-Gurumiyah, nggak sebut. Sebutnya yaitu Al-Ajurumiyah. Terkenal sampai ke Indonesia, dihafalkan di semua pesantren, di semua pondok di tanah Melayu, dihafalkan semuanya. Jadi dimulai dengan Muqaddimah Jurumiyah. Akan tetapi ketika dikarang kitab Tashilun Nailil Amani, maka kitab pertama yang diajarkan bukan lagi Jurumiyah tapi Awamil Jurjani. Kan? Awamil Jurjani dengan syarah Tashilun Nailil Amani. Kami di pesantren mengaji kitab Tashilun Nailil Amani karangan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Habis Tashilun Nailil Amani, masuklah Jurumiyah, barulah Al-Imbriti. Habis Imbriti baru masuk Alfiyah Ibnu Malik. Kalau di pondok saya ada satu lagi kitab dari ulama Hadramaut bernama Ad-Durratul Al-Yatimah, antara ba'dal, setelah Jurumiyah, sebelum Al-Imbriti. Ad-Durratul Yatimah. Jadi lengkap silibusnya. Ini adalah menunjukkan bahawa ulama-ulama di alam Melayu, ulama-ulama di Nusantara dulu serumpun. Perjuangannya serumpun. Jadi kalau ada di Mekah itu mengaji itu, kalau ini syekh ini ada anak Jawa, anak Madura, anak Sunda, anak Bawean, anak Padang, Aceh, dan juga daripada Medan, Mandali, Al-Mandili itu dari Mandaling, dan Palembang, dan juga dari NTB. Ini semua As-Sumbawa, As-Sumbawi, ini semua ada. Malaysia Al-Qadahi, Al-Firaqi, Al-Kelantani, Al-Fatani, Al-Juhuri, As-Sangafuri pun ada. Ini semua ada. Mengaji bersama dan mereka serumpun, justru antara sesama mereka mengaji. Syekhuna Khalil sempat duduk dan bersama-sama dengan Syekh Khatib Minangkabau, Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang mana Ahmad Khatib Minangkabau juga merupakan guru kepada Mbah Yai Hashim Asy'ari. Ini kita harus lihat. Tidak dilupakan bahawa Syekhuna Khalil ketika itu pasti juga bersama dengan ulama-ulama yang ada di tanah Melayu seperti Syekh Wan Daud Al-Fatani dan lain-lain. Atas dasar ini mereka memiliki semangat yang sama, keprihatinan yang sama. Jawa dijajah oleh Belanda, Londo. Melayu dijajah oleh Inggris, British, Inggris. Yang ada di Fatani peperangan tidak habis dengan Siam, diotak-atik karo British, karo Inggris. Deal Siam Inggris, Siam Inggris. Lalu apa? Karena ini keadaan seperti ini, mereka merasa bersama.
dan tidak ditolak kemungkinan semangat kemerdekaan yang didapatkan oleh Syekh Wan Ahmad Al-Fatani yang diusulkan untuk memerdekakan negeri masing-masing adalah juga idea dan kebersamaan dengan Syekhuna Khalil kita. Buktinya apabila Syekhuna Khalil pulang ke Madura, membuka pesantren dan juga memberi seperti yang disebut dalam buku ini, ya, buku ini Syekhuna Khalil menceritakan bagaimana beliau juga yang menginstruksikan kepada Hadratus Syekh Hashim Asy'ari untuk membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Biwasilatin Nahdlatul Ulama, bukan hanya kita memiliki laskar jihad untuk meraih kemerdekaan, tapi juga Nahdlatul Ulama menjadi salah satu benteng, yaitu ketetapan dan memperjuangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya terus terang, kalau tidak ada Nahdlatul Ulama, bagaimana nasib kita Ahli Sunnah wal Jamaah di Jawa? Golongan yang bukan dari kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah terorganisir. Mereka sangat terorganisir. Jadi kalau kisah yang disebut di dalam buku-buku sejarah, setelah kejatuhan Daulah Uthmaniyah, maka banyak front Islam membentuk sebuah musyawarah untuk membentuk OIC, ya. OIC yang pada waktu itu di Indonesia Nahdlatul Ulama para kiai tidak dipanggil, seolah-olah suara mereka tidak ada. Ini yang membikinkan kiai-kiai seperti Mbah Yahya Hashim Asy'ari, Mbah Yahya Wahab Hasbullah, Kiai As'ad enggak terima, orang terima. Mereka ni apa? Ya enggak terima kenapa kita disingkirkan. Padahal kami ini mayoritas. Ahli Sunnah wal Jamaah di Nusantara sudah bertapak sejak mulai masuknya Islam di Nusantara. Dan golongan yang bukan ahli sunnah ini di kalangan Wahabi dan pemikiran kaum muda, mereka baru bertapak yaitu abad ke-19, awal 1916 atau 1900 lah, awal abad ke-20 Masehi. So kenapa kita di pinggir? Mana jati diri kita sebagai pesantri, sebagai pesantren, pondok dan lain-lain? Maka berkumpullah mereka dan membentuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama tahun 1926. Dan Nahdlatul Ulama sentiasa berada di hadapan sekali untuk melindungi Islam Ahli Sunnah wal Jamaah dan juga melindungi negara daripada dikacau atau diganggu oleh pihak istimar ataupun kolonialisme. Dan ini adalah satu perkara yang perlu dibanggakan. Karena itu ibu-ibu kalau mau lihat, saya terus terang, di Jawa ini buka pondok yang datang itu ribuan, ratusan, penuh. Salah satu guru saya yaitu Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, saya datang ke pesantrennya, beliau membuka pesantren di Ciampea tahun 2004. Seingat saya tahun 2008-2009 itu saya ke pesantrennya itu santrinya enggak sampai 100, baru 70 gitu. Saya pergi tanggal 2019 Januari kalau enggak salah, terakhir itu. Waktu itu ketemu Bang Pai, mana Bang Pai? Itu. Saya ke sana, sempat ke sana, inginnya syawan tapi ternyata beliau lagi di Malaysia. Enggak dapat syawan di Ciampea karena tetangga mertua saya enggak jauh lah. Setengah jam dari rumah mertua itu sudah sampai Ciampea di Bogor. Jadi saya ke sana, saya tanya Abdullah itu, anaknya Gus Abdullah itu, putranya Syekh Nuruddin. Abdullah sekarang santri berapa? Dia kata hampir 1000 lebih. Wih, saya kaget. Sudah penuh, rame, hampir 1000 kan, ratusan dan banyak. Ini karena apa? Karena masyarakat Indonesia melihat bahawa pesantren ini pusat pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan dan salah satu-satunya tempat yang selamat bagi anak-anak kita, bangsa kita daripada kerosakan sosial, narkobanya, dengan hubungan seksual bebasnya, dengan pergaulan laki dan perempuan tanpa batasnya dan perkara-perkara lain.
semuanya itu wujud di sekolah-sekolah biasa, akan tapi di pesantren alhamdulillah minimum kita dapat meminimalisir perkara ini, dan semoga dia tetap menjadi istiqamah sampai kapanpun. Pesantren menjadi besar, dan pesantren dengan wasilah bibarakati Syekhna Khalil Bangkalan inilah yang menguatkan pesantren-pesantren tersebut. Oleh itu saya mengambil kesempatan ini menyokong penuh dari pihak PCNO Malaysia dan juga Pertubuhan Nahdlatul Ulama Kuala Lumpur Selangor dengan terbinanya Pondok Pesantren An-Nahdhah. Kalau saya tambah Pesantren An-Nahdhah tak apa-apa, Pesantren An-Nahdhah. Karena apa? Karena biar Pondok Pesantren An-Nahdhah ini dijadikan suatu batu pertama loncatan untuk menubuhkan pesantren yang benar-benar akan meneruskan perjuangan kaum Nahdiyin, kiai-kiai kita seperti Syekhna Khalil Bangkalan di Malaysia ini, dan akan mengizzah kembali ilmu-ilmu turath